Kami ilhamkan kepada Ibrahim ujian-ujian, termasuk ujian menyembelih anaknya. Dan Ibrahim menyempurnakan ujian itu. Disembelihlah Ismail. Pulang ke kota Hebron. Baru Siti Sarah hamil. Apa Nabi pemimpin yang gagal? Kalau Anda menuduh, habis Nabi itu perang. Oh, Nabi pemimpin yang gagal. Sekarang lebih baik dari itu. Gak bisa. Karena gak paham sejarah. Terjadi pengkhianatan. Mereka menyembunyikan pembunuh Utsman. Gitu. Mimbar di forum silahkan. Tidak benar. Nabi menikahi Aisyah di usia 9 tahun. Tidak benar. Jadi yang bunuh bukan orang Islam. Gak ada. Orang Islam bunuh orang Islam gak ada. Yang ada orang Islam membunuh pembangkang di zamannya. Ketika Aisyah yang mulia naik ke atas, beberapa orang nih naik kuda sekencang-kencangnya ke Madinah. Ya Ali, wahai Ali, ummahatul mukminin, ini istri Rasulullah, ibu orang beriman. Dia lagi ngirim pasukan ke Basra, nanti wafat, nanti meninggal. Disitulah Sayyidina Ali ya Rasulullah ingat baru. Di situ Sayyidina Ali ingat, ya wahai Ali, kembalikan istriku ke kotanya ketika fitnah terjadi padanya. Itu pesan Nabi. Maka Sayyidina Ali berangkat menuju Kufah dan ternyata terlambat. Siti Aisyah sedang dikepung oleh pasukan Yahudi pimpinan Abdullah bin Sabah yang berontak terhadap Islam. Mereka berlindung di balik seolah-olah pasukan Muawiyah. Gitu Bapak. Jadi begitu persoalannya, dudukin persoalannya. Jangan nuduh umat Islam perang dengan umat Islam. Kenapa disebut perang Jamal? Karena Aisyah cuma bisa pakai onta. Dan dari ontaknya dia menyuruh semua orang. Yang suruh ummahatul mukminin, yang pasukan yang mau dong. Oh mesti dihentikan ini. Maka Sayyidina Ali memukul kaki untaknya itu. Dan jatuhlah Siti Aisyah. Ketika jatuh baru dibilang, wahai ummahatul mukminin, telah bersabda Rasulullah kepada aku berjanji untuk mengembalikanmu ke kota Makkah ketika fitnah sedang terjadi. Stop, kata Sayyidina Ali peperangan. Ditangkap tuh orang-orang yang nyerang Siti Aisyah. Diadili oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali sendiri yang menuntun kudanya dari Kufah menuju Mekah dan mengembalikan Siti Aisyah ke kotanya sebagaimana amanah Rasulullah SAW. Jelas ya Pak? Jelas, clear sekali. Bapak nggak usah baca kitab yang tebal-tebal, duduk aja di mare. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya padukan dengan kitab Profesor Fazal Ahmad, Sayyidina Ali, kitab dari Khalid Muhammad Khalid. Ibu-ibu nanya nggak apa-apa Bu, silakan. Nanti pada waktunya Bu, saya cerita istri Rasulullah, ntar ibu-ibu kaget, bohong. Nih saya bilang nih, di mimbar, di forum silahkan. Tidak benar Nabi menikahi Aisyah di usia 9 tahun. Tidak benar. Saya mempertaruhkan semua ilmu, semua intelektualitas. Saya nyusun buku tentang itu. Tidak benar. Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah umur 23 tahun. Saya buktikan hitungan-hitungannya dengan clear dan jelas. Nanti kalau ibu-ibu kepengen kita bikin pengajian khusus emak-emak. Oke? Oke. Saya cuma dikasih kopi, beres, sudah. Ya Bu, kita beresin. Kita bersihkan nama Nabi. Dari orang-orang yang menuduh beliau pedofil, kawin dengan anak kecil. Tidak demikian Nabi. Saya buktikan. Dengan fakta sejarah. Dengan hitung-hitungan yang jelas dan clear sekali. Ya, nanti hubungin panitia pengurus masjid. Baik, tuntas sudah, Sayyidina Ali, gak ada yang kurang karena itu hutangnya saya. Ya, Sayyidina Ali tewas ditikam itu oleh Ibnu Muljam, udah udah wafat ya, itu cerita yang umum lah. Kalau yang umum saya nggak ceritain, yang khusus saja yang saya ceritain. Yang umum biasalah Sayyidina Ali ditusuk ketika Sakifah, situasi politik lah. Yang tusuk ini udah kafir karena dia Khawarij. Sudah melarikan diri zaman Rasulullah. Ya, nggak ada lihat umat Islam dibunuh, sama umat Islam saling bunuh, nggak ada.
Abu Bakar wafat sakit ya. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Firauz, orang Majusi. Ya, Utsman bin Affan dibunuh oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam, orang Khawarij yang keluar dari zaman Rasul, udah keluar memisahkan diri dengan menuduh Nabi tidak adil. Jadi yang bunuh bukan orang Islam, nggak ada orang Islam bunuh orang Islam, nggak ada. Yang ada orang Islam membunuh pembangkang di zamannya. Allah alam bisawab. Baik, kita tuntaskan, kita klopkan dengan satu kesimpulan yang sudah saya berikan di form Excel. Excel, bukan Corel, ini Corel, Excel. Bukan ini. Saya kirim ke 2 orang, ke Zaki juga, ke IT juga, form Excel. Kesimpulan yang harus dimiliki oleh sahabat-sahabat di MRBJ. Ayo, Excelnya tolong ditampilin, Mas. Saya kirim 2 nih. Saya kirim 2 yang Excelnya. Saya kirim ke beberapa teman-teman di sini. Ke IT, ke tim IT, ke Mas Zaki. Excel. Excel, Pak. Kan 2 lembar. Enggak, 2 ini gandeng. Ada Zaki. Ini kan 2. Ini mah ini. Jangan ini yang ini. Kan 2. Saya kirim 2. Terima kasih Babe, kita siapkan. Ya. Udah diterima. Yang ini jangan. Yang di bawahnya. Saya kirim juga ke tim IT, saya kirim juga ke MRBJ TV, MRBJ IT. Ini penting, kesimpulan ini penting. Kesimpulan ini mesti dipahamin. Ini kan dikirim 2, Mas. Hah? Tinggal pindah gambar. Tinggal pindah halaman. Ini halaman 1, halaman 2. Halaman 2 aja yang ditampilin. Halaman 1 enggak usah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada itu enggak? Ada pointer. Ada pointer? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan ini seperti ente nonton thriller. Kan kalau nonton bioskop kita nonton trailernya dulu tuh. Nah ini trailer. Yang hadir hari ini sama dengan hadir 5 tahun. Ilmunya, bukan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam sudah ada paling kanan. Cara baca tabel ini. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Pindah kolom, bawahnya. Semua nabi beragama Islam. Bawahnya lagi, semua nabi sholat. Bawahnya lagi, dalam Bible juga dicantumkan. Bawahnya lagi, jadwal kajian, enggak. Ini udah, yang di sini udah enggak ya. Ini jadwal kajian di masjid lain. Kalau di masjid mari kan rutin. Yang lain enggak berani rutin. MRBJ mah paling top lah. Ya. Ada beberapa yang rutin di stop. Lihat. Agama Islam. Wah, saya dibilang intoleran ngomong ini.
Sebagaimana tahun 80-an saya berkata jilbab itu wajib, disangka intoleran. Ini katanya tidak menghormati agama orang. Bagaimana bisa tidak menghormati agama orang? Orang ini ngomong sejarah kok. Yang diakui oleh semua agama-agama itu. Mari kita baca sama-sama. Agama Islam di masa Nabi Nuh dan keluarganya. Apakah Nabi Nuh beragama Islam? Surat Yunus 72, surat An-Nisa 163, Ali Imran 33, As-Saffat 77, 79. Dan keluarganya semua sholat. Apakah Nabi Nuh menjalankan sholat? Surat Nuh ayat 3, surat Al-Mu'minun 23, surat Hud 26. Kurang apa lagi? Kenapa saya sebut Nabi Nuh dulu? Ya nggak usah semua. Kan Allah ceritakan, sebagian kami ceritakan, sebagian tidak. Cukup dong sebagai contoh. Daging babi haram, cukup disebut daging doang. Nggak usah disebut pala babi, mata babi, hidung babi, mata babi, mulut babi, bibir babi, minyak babi. Nggak usah. Nggak usah disebut mukul. Falatakul lahumma uffin. Janganlah berkata sama orang tua. Cukup. Berarti mukul nggak boleh. Nendang apalagi, nimpuk apalagi, nyakitin apalagi nggak boleh. Berkata aja nggak boleh, gitu loh. Dan ini ditutup dengan dengan firman Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami nggak beda-bedain kata Allah. Ya berarti sama semua. Ya. Pindah sedikit. Kelak. Agama Islam di masa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub sampai dengan pembangunan Masjidil Aqsa. Tuh. Pembangunan Masjidil Aqsa. Jadi para nabi bangun. Coba buktikan kepada saya satu saja nabi bikin sinagog. Atau Nabi bikin gereja. Ada? Buka sejarah kapan sinagog pertama kali berada. Sinagog pertama kali berdiri kapan? Tahun 153. Kapan gereja pertama kali ada di dunia ini? Tahun 326. Ada tahunnya, Pak. Dan itu masa kenabian siapa? Enggak ada, karena Nabi dari Nabi Isa tahun 33 sampai Nabi Muhammad tahun 610. Jelas gitu loh. Nah, agama Islam di masa Ibrahim sampai dengan pernikahannya dengan Hajar dalam kurung anak raja. Emang Ibrahim, Ismail semua Islam. Buka surat Al-Had 78, buka Al-Baqarah 40, buka Al-Imran 67, buka Al-Baqarah 32. Emang mereka sholat? Buka surat Al-Had 26, 27, surat Ibrahim 37, surat 19 surat Maryam, Ismail. Semua mereka sholat. Kejadian juz 17 ayat 3. Sekalian perjanjian lamanya Tauratnya dibuka. Udah, pindah lagi kolom berikutnya. Agama Islam di masa Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syuaib, dan seluruh nabi-nabi Bani Israel. Sampai dengan tenggelamnya Fir'aun dalam kurung, dalam keadaan mengaku Islam. Emang mereka menurut Nabi Yakub Islam, surat Al-Baqarah 33. Nabi Yunus Islam, surat 12. Nabi Yusuf Islam, surat Yusuf 101. Nabi Yunus 10, itu surat apa? Surat 10, surat Yunus ya. Ayat 84 juga Islam. Bahkan Fir'aun, surat 10 ayat 90. Matinya berkata, wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Tapi Allah tolak, jangan lupa. Apakah mereka sholat? Sholat. Surat 10:87. Nabi Musa sholat. Surat Toha 13:14. Bahkan Nabi Ishak pun sholat. Al-Anbiya ayat 72. Pindah lagi kolom berikutnya. Blasono ya. Blasono dong. Gantian dong kita. Pindah ke kolom berikutnya. Agama Islam, lihat kolom berikutnya. Agama Islam di masa Nabi Sulaiman, Nabi Daud sampai dengan, saya kasih tanda blok kuning. Pembentukan agama Yahudi oleh keluarga Yahuda. Oh, jadi pembentukan agama Yahudi, iya. Emang dibikin? Bantah kalau bisa, tahunnya ada 930 itu. Apakah mereka, iya itu Tolut surat 2:247, Nabi Daud 38:24, surat An-Naml 27:342, bahkan Ratu Bilqis pun 27, surat An-Naml ayat 44 mengaku beragama Islam. Dari suratnya Nabi Sulaiman kelihatan, Bismillahirrahmanirrahim, innahu min
Sulaiman. Ujungnya apaan? Fa'atuni wahai Bilqis, datanglah kepadaku sebagai muslimin. Bilqis kan nggak mau. Enggak, kita pakai agama nyembah matahari aja. Kasih 40 peti sama Sulaiman supaya nggak usah ribut. Nggak usah ribut udah. Biar deh kita dimarahi, kasih tuh 40 peti. Kasih 40 peti. Nabi Sulaiman tersinggung. Ya, 40 peti. Nah, kata Nabi Sulaiman. Bawa tuh kemari Bilqis sama istana-istananya, sama orang-orangnya, sama pasukan-pasukannya, sama semua pengawalnya. Bawa kemari. Baik, akan saya bawa sebelum Nabi Sulaiman bangun dari duduknya. Bentaran. Nengok. Tuh, udah ada tuh. Zaman dulu keren. Bilqis datang. Dan kemudian dan seterusnya sampai ayat 44 tuh Bilqis bilang apa? Satu Bilqis di ayat 44, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Tapi terjemahannya yang bebas, terjemah bebas kita, aku menyerahkan diriku untuk Sulaiman. Enak aja. Mengandung konotasi negatif dong, menyerahkan diri. Kan Islam nggak bisa, itu pernyataan Islam Ratu Bilqis. Ya, Firaun juga tuh 90. Ya Tuhan, aku berserah diri. Mati di rel kereta juga berserah diri. Nggak bisa, itu muslim. Ya. Nabi Daud pun muslim. Dan seterusnya. Nabi Yakub juga, kitabnya juga. Pindah lagi kolom berikutnya. Lihat ujungnya. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Lihat. Agama Islam di masa Nabi Zakaria, Maryam, sampai dengan lahirnya Nabi Isa di kota Jericho. Dalam kurung bukan Bethlehem. Lihat, dalilnya Ali Imran, Maryam, semuanya, semua. Mereka orang yang sholat, mereka orang muslim, semua Nabi sholat. Bahkan saya iseng, saya masukin aja satu. Ini sebenarnya banyak, cuman biar lihatnya cantik gitu ya, satu baris gitu ya. Ini saya masukin Joshua. Joshua ini nabi yang sangat dihormati oleh orang Kristen. Namanya nabi, kalau kita bilang Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha. Ada surat Al-Kahfi, suratnya Allah menyebut, tapi nggak menyebutkan Yusha-nya, tapi itu Nabi Yusha. Ini saya katakan nih, semua nabi sholat. Ini bener. Sering kita dengar pendeta, wah orang Islam nungging, kurang ajar itu. Ada aja kata-katanya. Bapak bawa Injil nggak? Biasanya bawa. Ada yang paketannya masih ada nggak paketan? Buka aja. Tulis Injil Joshua 5:14. Coba baca. Nabi Yusha sholat. Injil yang bilang. Tuh kejadian. Nabi Ibrahim sujud pada Allah. Ismail sujud pada Allah. Sujud. Ya. Sujud gimana? Merebahkan wajahnya ke tanah. Memang bisa langsung sama tangan doang. Itu breakdance. Pasti dengan dengkul dan kakinya. Sujud ya, Yosua. Dan kolom berikutnya agama Islam udah syuruk ya. Udah syuruk. Agama Islam di masa Isa bin Maryam. Sampai pembentukan agama Kristen oleh Paulus masa Konstantinus tahun 325. Dalilnya surat Shaf 67 Ali Imran dan semuanya. Ini bertaburan dengan dalil, nggak ada pakai pendapat pribadi, nggak ada. Semua dalil Al-Quranul Karim. Karena udah syuruk kita cukupin. Saya simpen file ini di sini. Tolong nih jemaah dicetak, bagiin untuk membantah semua teori-teori yang menyatakan Islam itu kan ada pada zaman Nabi Muhammad doang. Jangan bener dong. Yang bener dong. Berapa ratus ayat Anda ingkari. Islam, sholat dimulai pada waktu Isra dan Mi'raj. Yang benar dong. Berapa ratus ayat Anda ingkari. Semua Nabi sholat kok gitu. Itu bantahnya kayak gitu. Supaya apa? Supaya jelas. Coba bayangin nih terakhir. Saya tutup dengan menggugah. Wahai orang kaya. Ini terbitin dalam bentuk komik. Susah amat sih orang kaya. Terbitin dalam bentuk komik. Supaya anak-anak nyangkut di kepalanya. Supaya dia tuh cinta sama Rasulullah.
Supaya dia tahu bahwa Islam yang pegang ini bukan agama baru. Susah amat sih. Mana orang-orang kaya? Paling cuman modal cuman 250 juta selesai. Patungan kayak lu pada. Begitu buka halaman depan, inilah situasi agama Islam di zaman Nabi Nuh. Saya bongkar, dibuat komiknya anak-anak. Oh Nabi Nuh sholat. Bab berikutnya, suasana agama Islam di zaman Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim juga Islam. Mana? Ayo Pak. Saya udah curahkan semua waktu untuk bikin ini. Bapak tinggal, yuk kita jadiin komik gitu doang. Ayo Pak. Ini saya bawa buku, bawa ini. Buat apa? Insya Allah buat pesantren kami Pak. Ya, pesantren kami yang sedang kami bina anak-anaknya supaya mantap iman tauhidnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada gunanya untuk antum sekalian. Masih ada waktu 7 menit setelah suruk. Apabila ada yang ingin ditanyakan sesuai dengan materi, insya Allah saya buka forum tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Fadl. Waalaikumsalam. Tolong mic-nya dikasih. Kalau melihat yang Ustadz sampaikan, bagus sekali Ustadz. Amin ya Allah. Nah sekarang, kan tadi Ustadz bilang kalau dibuat berbentuk komik. Komik supaya anak-anak itu nangkep. Untuk anak-anak. Yang begini ada di luar. Ya. Tulisan ini tebal, detail. Jadi untuk bapak-bapak seharusnya kan buku yang berbobot Ustadz. Supaya jangan sempat orang sana menganggap ini kecil, tidak bagus. Ya. Nah kira-kira bagaimana kita melakukan ini Ustadz? Supaya ini bisa terrealisasi. Patungan. Nah itu dia. Kita di sini laptop juga patungan Ustadz. Patungan, saya sendiri gocap. Nyari lagi lainnya. Kurang soalnya. Kalau kita cukup mah kita jadiin. Untuk ini sebenarnya udah pernah belum Ustadz bikin bukunya dan disampaikan ke yang berwajib, mungkin ke DPK atau ke PDK. Setiap menerbitkan buku ya, itu langsung diurus oleh penerbit dan kami sudah urus semua ke penerbit sampai punya yang namanya ISBN. Ya. Ini udah tercermin di perpustakaan negara, udah ada di perpustakaan. Nah yang komik ini belum. Kenapa? Yang mahal itu bayar hak orang yang menggambar itu. Kalau ini saya terbitin sendiri. Ketik, kirim, cetakan kirim. Kalau itu kita mesti kasih orang. Nah, wahai orang yang kesian kan dia digambar. Selembarnya kita hargain berapa, selembar kita hargain berapa gitu. Itu yang kita mau kasih. Seorang yang menggambarkan ini. Ustadz saya ikhlas Ustadz. Ya, alhamdulillah boleh. Tapi kan dia punya usaha ya. Itulah Pak. Oke, terima kasih Ustadz kalau gitu. Baik, ada lagi silakan. Bapak, ibu-ibu sekalian. Udah tutup aja. Berjuang Bu, Pak, jangan pelit-pelit, berjuang. Berjuang buat apa? Silakan. Satu lagi terakhir, berjuang untuk meluruskan tauhid. Ntar kalau ternyata ini nggak boleh ngomong begini, satu saat kita kena dosanya semua. Silakan Pak. Penutup ya. Yang beda ya bahwa Islam itu baru setelah Nabi Muhammad. Itu yang ngomong banyak ustadznya, ya. Ustadz terkenal. Iya. Dan di TV lagi. Dan itu diajarkan di sejak sekolah SD. Iya. Nah, yang pengajar-pengajarnya ini ustadz-ustadz level anak-anak itu justru pengetahuannya seperti itu kan, itulah sebenarnya kan permasalahannya. Nah bagaimana untuk permasalahannya kan 2024 kan saya jadi Menteri Pendidikan. Amin. ya. Jadi kan permasalahannya dari itu, sedangkan ustadz yang di MRBJ pun yang sudah levelnya atas pun banyak yang masih beranggapannya seperti itu. Masih banyak. Menyebutnya gereja, sinagog. Saya pernah
sebut ke Ustadz itu bahwa itu kan baru terjadi setelah nabinya tidak ada. Iya, sinagog tahun 153. Iya, tapi dia sendiri tidak paham untuk Gereja 32. menerangkan itu gitu. Jadi kan apalagi kita yang awam ini kan begitu. Kepada guru-guru udah pernah Pak saya sampaikan. Dia bilang gimana? Ya Ustadz kita kan ada kurikulum yang mesti kita sampein gitu. Ya udah ketemu sama kurikulum malaikat Ridwan aja ntar di sorga. Lo mau ikut malaikat Ridwan, malaikat Malik aja. Tantangannya begitu. Banyak guru-guru yang bilang, banyak guru-guru yang saya temuin, ya saya sih tetap nyampein kayak gini, walaupun kurikulum begini, biarin aja. Gitu Pak. Ya mesti begitu. Anak-anak kita nih, kalau nggak kita yang nyampein kan nggak dapet nih. Ya udah, masa fotokopi begitu aja keberatan? Masa punya buku aja keberatan? Masa bikin komik buat dibagiin anak-anak keberatan? Bikin, sebar luasin. Dari Aceh sampai Papua tuh, sampai mereka paham. Quran kok yang saya bawa? Enggak ada tadi pendapat. Menurut pendapat saya, mereka sholat. Enggak, buka aja. Buka aja surat Yosua yang tadi itu. Buka. Yosua kemudian bersujud dengan merendahkan wajahnya ke tanah. Sujud para nabi itu loh pada Allah. Nabi Isa dikafani apa pakai jas? Ya iyalah gitu aja, gitu. Gampang aja kan kita ngomong sejarah aja deh. Jangan ngomong yang baru-baru. Jadi anak-anak kita mesti paham Pak. Semua nabi itu Islam, semua nabi sholat, dan agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Tapi kan baru sekarang disebut kata-kata Islamnya. Gini deh, nih saya umur mau 60 kan. Saya bilang, zaman saya ya, dulu, ini anak muda nih, dulu berarti kan zaman saya kan tahun 60-an. Kalau yang ngomong bapak saya gimana? Bapak saya bilang dulu, ya tahun 30-an. Kan lahir tahun 30-an bapak saya. Kalau yang ngomong kakek saya gimana? Kal sini. Dulu, Masya Allah, 1878 lahirnya. 1886 kalau nggak salah kakek saya lahirnya. Di paspornya ada 1886. Wafat 1998. 121 tahun. Berarti zaman Belanda. Kalau yang ngomong Imam Syafi'i, dulu yang ngomong Imam Syafi'i, tahun berapa? Tahun 1100-an. Kalau yang ngomong Abbas di Mesir, waktu dia ke Mesir, dulu tahun berapa berarti? Tahun 600-an tuh Abbas ke Mesir. Ini yang ngomong Allah. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia Allah telah menyebut kalian orang muslim sejak dulu. Yang ngomong Allah. Sejak dulu kata Allah. Berarti tahun berapa? Ya itu dialah maksud saya. Yang ngomong Allah. Millata abikum Ibrahim surat Al-Hajj ayat 78. Surat 22, 78. Huwa Allah sammakumul muslim min qabl. Allah menyebut kalian Islam sejak dahulu kata Allah. Dan Allah sampaikan itu di masa Nabi Muhammad dong Quran. Dan Allah menyampaikan ya Rasulullah bilangin. Allah udah nyebut kalian Islam sejak dulu. Sejak sebelum Ibrahim. Sejak kapan? Dijawab di Ali Imran 19. Inna dina indallahil. Agama di sisi Allah ternyata. Bukan buatan orang. Ini mesti masuk ke dalam setiap anak kita.